wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hakikat hukum internasional. Ya, hakikat hukum internasional yaitu hukum yang mengatur lebih dari satu negara. Nah, hukum internasional dibagi menjadi dua, yaitu hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata. Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara dan dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda. Asas-asas hukum internasional. 1. Setiap negara tidak melakukan tindakan berupa ancaman agresi terhadap keutuhan terhadap wilayah dan kemerdekaan negara lain. 2. Setiap negara harus menyelesaikan masalah-masalah internasional. 3. Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri lain. 4. Negara berkewajiban untuk menjalin kerjasama dengan negara lain berdasar pada Piagam PBB. 5. Asas persamaan hak dan penetapan nasib sendiri. Dan yang terakhir, 6. Asas persamaan kedaulatan dari negara. Sumber hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang membahas materi dasar yang menjadi substansi dari pembuatan hukum itu sendiri. 2. Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang membahas bentuk atau wujud nyata dari hukum itu sendiri. Dalam bentuk atau wujud inilah dapat ditemukan hukum yang mengatur suatu masalah tertentu. Sumber hukum internasional yaitu 1. Dasar kekuatan meningkatnya hukum internasional. 2. Metode penciptaan hukum internasional. 3. Tempat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkret. Burhan, Sani, 1990, 14. Subjek hukum internasional. 1. Negara. Menurut Konferensi Montevideo 1949 mengenai hak dan kewajiban negara. 2. Tahta Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan faktor Lateran tanggal 11 Februari 1929. 3. Palang Merah Internasional merupakan salah satu jenis organisasi internasional. Hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Teori dualisme dan teori monisme. Teori dualisme, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua hukum yang secara keseluruhan berbeda. Sedangkan teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Sistem peradilan nasional. Sistem peradilan nasional yaitu unsur-unsur atau komponen-komponen lembaga pengadilan internasional yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk kesatuan atau dalam sampai Penyebab dan penyelesaian sengketa internasional. Sengketa internasional adalah perselisihan yang terjadi antara negara dengan negara, negara dengan individu-individu, atau negara dengan badan-badan, atau juga lembaga yang menjadi subjek hukum internasional. Sebab terjadi sengketa antara lain, salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional, perbedaan
penafsiran mengenai isi perjanjian internasional, perebutan sumber-sumber ekonomi, dan lain-lain. Penyelesaian melalui pengadilan dapat ditempuh melalui arbitras internasional, penyelesaian yudisial, penyelidikan, penyelesaian sengketa internasional secara paksa atau kekerasan, dan perang. Mekanisme persidangan atau proses berbicara. Mekanisme formal, penyerahan perjanjian khusus atau notification of special agreement atau aplikasi, pembelaan tertulis, presentasi pembelaan atau oral pleadings, keputusan. B. Mekanisme khusus keberatan awal, ketidakhadiran salah satu pihak, keputusan kuasa beracara bersama dan intervensi. Ya, sekian dari presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.